Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai ibadah, marilah kita bernyanyi. Segala setru, oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu, beri pertolongan kuasamu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku, susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu, beri pertolongan kuat kuasamu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami, di mana Tuhan masih memberkati kehidupan kami hingga pada saat ini. Bapa dalam surga, saat ini kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam Yeremia pasal 51 ayat 50. Yeremia pasal 51 ayat 50 saya akan bacakan di tengah-tengah kita. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan, dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Sekali lagi saya bacakan. Kamu orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, janganlah berhenti. Ingatlah dari jauh kepada Tuhan,
dan biarlah Yerusalem timbul lagi dalam hatimu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini dilatar belakangi adanya peperangan antar kerajaan pada saat itu. Bukan sekedar untuk menguasai wilayah kerajaan lain, tetapi untuk menunjukkan kehebatan dan kekuatan Allah yang mereka sembah. Rasa malu bagi kerajaan yang ditaklukkan bukan sekedar rasa malu menjadi tawanan, tetapi malu karena Allah mereka kalah dalam peperangan. Oleh karena itu ketika Babel berhasil mengalahkan umat Tuhan dan bangsa lain, mereka menganggap bahwa dewa yang mereka sembah lebih hebat daripada Allah. Melihat kecongkakan dan kesombongan Babel, Allah justru menjatuhkan hukuman kepada Babel terhadap umat Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar menjatuhkan hukuman, melainkan sudah waktunya bagi Allah untuk menunjukkan bahwa Allah Israel, Allah yang disembah, adalah Allah yang benar-benar lebih berkuasa dibandingkan dengan dewa lainnya. Kitab Yeremia menunjukkan bahwa Allah Israel, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sejati, Allah yang menaklukkan dewa Babel dan menghukum patung-patungnya. Allah ingin agar bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan, mereka menyadari, mereka merenungi segala perbuatan dan dosa yang mereka lakukan. Sehingga Tuhan ingin agar bangsa itu mengingat kembali kepada Tuhan bahwa proses berbalik dari sikap memberontak yang pada dulunya dilakukan oleh bangsa Israel, mereka menyadari bahwa Tuhanlah yang setia, yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sayang kepada umatnya. Tuhan ingin agar semua bangsa Israel bahkan sampai kepada kita, supaya kita mau hidup setia dan taat kepada Tuhan. Ini adalah cara untuk menunjukkan rasa syukur hanya kepada Tuhan. Selain itu, peristiwa penghukuman ini merupakan jawaban atas doa-doa umat Allah yang berseru karena penderitaan yang mereka alami ketika mereka berada dalam penindasan di Babel. Allah ingin mereka bersukacita atas dirinya dan memiliki harapan dalam hati mereka. Karena mereka benar-benar adalah milik Allah. Hingga sampai pada kita saat ini. Allah juga menginginkan agar kita terus bersukacita, terus menyadari betapa besar kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Allah kita adalah Allah yang sebenarnya, Allah yang sejati, dan Dia ingin kita memujinya dan bersukacita atas kebaikan yang diberikannya kepada kita. Karena Dia mengasihi kita di dalam Yesus Kristus yang menebus kita dari dosa. Allah ingin kita memahami dan menyadari, mengingat kembali bagaimana besarnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita patut untuk bersyukur atas segala kasih karunia yang telah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Engkau yang mengajari kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa, agar kami senantiasa bersyukur, agar kami senantiasa mengucap terima kasih kepadamu untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan untuk kesalahan dan dosa yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Bapa dalam surga, satu hari ini, aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.